Jadi kali ini gua bakalan ngelanjutin pembahasan soal dengan materi pertidaksamaan gitu. Iya kan? Cuman sisa 2 soal doang gitu, tapi ini butuh apa ya? Butuh kayak penekanan kuat bahwa di pertidaksamaan utamanya di pengerjaan ujian masuk universitas atau kedinasan itu kan lebih rumit ya. Jadi makanya gue bagi gitu biar kalian fokus. Nah, sebelum ke situ gue mau spill dulu, men-spill dulu untuk video selanjutnya itu mengenai materi logika. Itu adalah materi yang asik banget ya, bagi gue tuh asik banget, seasik statistika. Itu meskipun beberapa orang mengeluhkan statistika itu sulit, tapi emang sulit tapi asik gitu. Jadi materi selanjutnya adalah materi logika gitu. Gue mau ngajak kalian itu berasik-asik ria gitu dengan membuktikan pernyataan-pernyataan yang ekuivalen gitu. Asing dengan bahasanya memang gitu karena belum gue bahas sama sekali gitu, tapi logika itu semacam ini loh, semacam bahasa Indonesia tapi dimatematika kan gitu. Semua kehidupan ini ada matematikanya bro, lu punya hutang aja ada matematikanya ya kan. Misalnya bahasa Indonesia tuh ada begini nih, ada cerita nih panjang, terus pertanyaannya begini, di manakah pernyataan yang benar di bawah ini gitu, manakah pernyataan yang benar di bawah ini gitu, yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, sama logika itu seperti itu gitu, materi logika itu seperti itu, tapi setiap kalimat gitu, setiap pernyataan yang ada di soal itu udah memiliki nilai benar salahnya gitu. Nilai benar salah itu terus kita tarik kesimpulan gitu, kita apa ya, ada rumus-rumusnya gitu, ada rumus jika maka, ada rumus jika hanya jika begitu. Itu asik banget. Kita coba untuk membuktikan rumus-rumus yang ada di logika itu bukan rumus sih, semacam rumus gitu ya, gampangannya rumus lah gitu. Kita buktikan, kita asik gitu, karena di SMA itu sepengalaman gue sebagai anak SMA negeri, anjir negeri banget, itu jarang atau bahkan tidak pernah kita itu diajak ayo buktiin rumus matematika bareng gitu, karena proyeksi dari pelajaran matematika di SMA itu adalah soal gitu kan, ngerjain soal, entah itu UN-nya ditiadakan, tapi kan ada ya setiap habis bab. Kalau gue dulu setiap habis bab itu ada ulangan harian, setelah itu ada UTS, setelah itu ada ujian akhir semester gitu, ada UAS ya. Terus berlanjut ada ujian akhir sekolah gitu, UN kan udah nggak ada. Berlanjut ada UTBK, berlanjut ada ujian PNS gitu ya. Pada intinya sekolah emang menyiapkan untuk ujian gitu. Jadi jarang gitu kita asyik-asyik untuk membuktikan adanya sebuah rumus itu muncul gitu, jarang ya, atau nggak pernah. Makanya gue ajak di next video, siapin datuh cemilan, kita asik-asik bermain dengan huruf B dan S. Oke, nantikan itu. Oke, kita langsung saja itu soal nomor 1 atau soal nomor 4 ya, kelanjutan dari pembahasan kemarin. Nah, bullshit. Oke. Jadi di sini ada persoalan mutlak, nilai mutlak ya. Kemarin udah gua bahas ya. Udah gua tekenin juga bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang dipaksakan positif. Bau-baunya, konsepnya itu sama dengan nilai kuadrat gitu. Ingat ya, nilai kuadrat gitu. Nilai kuadrat itu kan ketika positif kali positif atau negatif kali negatif itu sama dengan positif gitu ya. Positif itu sama dengan positif gitu. Sama dengan nilai mutlak, misalnya ini nilai mutlak min X atau nilai mutlak X itu hasilnya X positif gitu ya, paham gitu.
Jadi konsepnya itu sama dengan kuadrat gitu. Gua tekenin ini kenapa? Karena dalam penyelesaian persoalan nomor 4 ini atau nomor 1 di video ini itu kita menggunakan konsep kuadrat gitu. Jadi kita langsung saja ya, di sini 2x ada cahaya-cahaya gitu. 2x plus 4 ya. Ini dikuadratkan lebih dari sama dengan x plus 5 ini dikuadratkan juga. Kita ini kita langsung saja kita hitung nih, hitung 4x kuadrat ya plus berapa, 16. Cara panjang, jangan langsung begitu, kita akan belajar gitu. Oke. Jawab sendiri 2x plus 4 ya dikali 2x plus 4 gitu ya. Ini juga x plus 5 kali x plus 5 begitu ya. Di sini 2x kali 2x 4x kuadrat ya. 2x kali 4 sama dengan 8x ya. 4 kali 2x sama dengan 8x. 4 kali 4 sama dengan 16. Pintar. Langsung x kali x kuadrat. X kali 5, 5x. 5 kali x, 5x. 5 kali 5 sama dengan 25 gitu ya. Benar. Oke. Ini langsung kita tambah dulu, kita ringkas dulu. Ini 16x plus 16 gitu ya. Kuadrat ini 10x tambah 25 begitu. Setelah seperti ini kita apakan? Kita satukan ya. Satukan gitu. 4x kuadrat kurangi x kuadrat ya enggak? Terus 16x kurangi 10x ya. Terus 16 kurangi 25 gitu. 0. Ini jadi ini jadi 3x kuadrat ya. Ini jadi 6x. Nah, ini jadi negatif 25 kurangi 16 benar 9 gitu ya. Di sini kita coba sederhanakan ya. Dari sini kita coba sederhanakan menjadi x kuadrat plus 2x min 3. Ini dibagi 3 ya. Nah, setelah itu kita faktorisasi. Ya, kita faktorisasi. Jadinya x ini berhubung plus, jadi ini plus 3 harus lebih banyak yang plus, jadi ini jadi min 1. Begitu ya. Jadi nilai x-nya itu jadi gimana? X min 3 x min 1 lebih dari sama dengan 0 x begini. Jadinya begitu ya. Jadinya begini. Yang kita harapkan dari ini adalah nilai positif ya. Jadi di sini min 3. Ini di sini 1. Kita masukin 0 ke sini, itu hasilnya jadi negatif ya. Ini jadi positif. Nah, seret. Nah, ini yang memenuhi ya. Seret. Jadi jawabannya apa? Benar A. Ya, seperti itu. Kita screenshot dulu. Nah, screenshot dulu. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau nomor 2 di video ini. Persoalannya itu sama, masih mengenai mutlak gitu. Tapi di sini lebih sulit. Kenapa? Karena ada koefisien di sini. Kalau tidak ada koefisien atau itu 0, itu bisa dipindah ruas ini jadi positif. Tapi berhubung ini ada koefisien, jadi kita perlu mencari x. Memang tujuan akhirnya juga mencari x itu.
kita perlu mencari X dari komponen-komponen yang ada, yaitu ini ya, dari persoalan mutlak ini. Jadi yang pertama di sini ada nilai mutlak 2x plus 1 gitu, dimana ini bisa bernilai seperti ini, bentar, bisa bernilai positif 2x plus 1 aja begini, bisa bernilai negatif gitu, dimana nilai positif itu jadinya seperti ini, 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau yang negatif itu bisa jadi 2x plus 1 kurang dari 0. Kenapa nggak sama dengan gitu? Karena 0 itu termaksud dalam, kok termaksud? Oke, ulang. Jadi karena 0 itu termasuk dalam kubu positif gitu. Jadi lebih dari sama dengan 0. Karena itu termasuk 0 itu termasuk kubu positif. Seperti itu. Sampai sini paham? Jadi negatif itu tidak boleh disama dengan 0. Oke? Paham? Oke, paham. Jadi berlanjut di sini ya, jadinya X ini ya negatif 1/2 gitu ya. Ya kan pindah ruas begini, jadinya 2x negatif 1x begini ya. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang ini. Nih. X sama sebenarnya, tapi cuman beda tanda gini doang gitu. 3x plus 2. 3x plus 2 gitu. Sekarang waktunya. Ini sama dengan ya. Nilai positif 3x plus 2 dimana itu lebih dari sama dengan 0. Terus negatif dimana itu kurang dari 0 ya. Ini sama dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jadinya X lebih dari gitu, sama dengan negatif 2/3. Terus yang ini jadi X kurang dari 2 negatif 2/3. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Daerah-daerah hasil di sini ada rentang nggak? Ada rentang gitu nggak? Kita lihat ya. Kita lihat dari garis bilangan ya. Di sini gue buat garis. Di sini ada yang sama dengan ya negatif 2. Kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut gitu. Ini jadinya misal kita samakan penyebutnya 6. 6 berarti ini 3. Berarti ini 6. Ini 4. Berarti lebih banyak 2/3 ya. Kita lihat di sini ada yang sama dengan negatif 2/3. Ya, kalau di garis bilangan negatif semakin tinggi nilainya itu maka semakin ke kiri ya. Beda kalau positif. Gua cuma ngingetin. Oke. Kalau yang lebih dari berarti ke sini ini lebih dari. Oh, berarti kalau yang ini lebih dari, yang lebih dari ini berarti kalau ke sini yang kurang. Nah, oh ini berpapasan nih, berselang. Berarti ini enggak sama dengan. Oke, berarti ini yang enggak sama dengan ini yang bolong begini. Ya karena berpapasan. Terus yang di sini bolong negatif 2/3. Ini ke sini kurang dari ya, yang ini full. Nah, yang full tuh yang ini. Oh ya. Ini full ke sini lebih dari sama dengan gitu, kebalik tandanya. Lebih dari sama dengan gitu ya. Jadi gitu. Jadi begini. Himpunan penyelesaiannya itu ada X lebih dari sama dengan negatif setengah, terus ada negatif 2/3 itu lebih dari, ya maksudnya kan ini X lebih dari sama dengan 2/3 kan, tapi kurang dari negatif setengah gitu.
Terus ini ada X kurang dari negatif 2/3. Begitu ya. Jadi di sini ada 3 rentang gitu ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Ada 3 rentang gitu. Lalu kita buat 3 bagian penyelesaian. Jadi yang pertama kita tulis A saja, jadi untuk gitu. Untuk X lebih dari sama dengan negatif setengah gitu. Kita lihat. Negatif setengah yang lebih dari sama dengan itu ini ya. Coba ya pakai pulpen benda gitu, ini ya. Nah, yang ini berjalan, kita lihat arah panahnya gitu, itu berjalan ke kanan gitu. Kemarin kanan itu apa? Positif. Kita tulis dulu, kanan itu positif gitu ya, kiri itu negatif gitu ya. Arah loh ini, arah garis bilangan loh ini. Jangan salah sangka gitu. Jadi kita positif, jadi semuanya positif. Jadi persoalan ini nggak ada yang diubah gitu ya. Kita tulis ini, susah, 2x plus 1 ya dikurangi, ini kan soalnya 3x plus 2 lebih dari 5 gitu. 2x kurangi 3x min x gitu. 1 kurangi 2 min 1, begitu ya. Min 1 kesini pindah ruas jadi plus, jadi 5 plus 1 6 gitu. Jadi ini x gak boleh negatif, ini jadinya begini. Jadinya rentang penyelesaiannya begini, x jadinya begini, negatif setengah ya kurang dari sama dengan x. Sebenarnya ini salah, penulisan seperti ini salah ya, tapi emang soalnya seperti itu, jadi mau bagaimana lagi gitu. Persoalan seperti ini salah, kalau di kuliah mungkin udah ditampar, enggak udah dimarahin, enggak sampai ditampar woi ya. Langsung yang B itu kita ambil atau dulu ya, ini nih, x kurang dari negatif 2/3. Kita lihat dulu, negatif 2/3 kurang dari gitu ya, negatif 2/3 kurang dari, ternyata ini bro, ternyata berjalan ke kiri bro. Jadi gimana bro? Jadi ke kiri itu apa? Negatif ya. Jadi nilainya dinegatifkan semua gitu, nilai mutlaknya. Ini kan negatif persoalannya ya, negatif kali negatif positif, karena persoalannya kan tadi tuh negatif nih, nilai ini negatif. Nah ini dikali negatif positif kan, paham kan? Sampai sini paham ya kenapa positif, negatif kali negatif positif boy gitu ya. Kita langsung negatif 2x ditambah 3x, x negatif x tambah 2 positif 1 gitu, ditambah 1 gitu ya. Jadi ini kebalikannya nih, ini di sini pindah ruas jadi negatif, 5 kurangi 1 4, begitu. Langsung saja ini kesimpulannya berarti gimana, 4 ya lebih besar lebih kecil dari x. Nah, x itu lebih kecil dari negatif 2/3. Sebenarnya sekali lagi penulisan ini tuh salah ya. Yang benar gimana dong gitu. Yang benar gimana dong gitu. Ini bukan rentang. Penulisan yang benar adalah seperti ini. Ya. X kurang dari negatif 6 dan gitu. Atau x lebih dari sama dengan yang ini. X lebih besar dari 4 atau x kurang dari negatif 2/3. Begini. Ini yang benar ya, penulisan yang benar. Tapi karena sekali lagi ini saya sesuaikan dengan persoalan. Ini soal di mana sih gua bisa pakai begini? Nah, ini jawabannya udah ada nih ya. Penulisan seperti itu salah ya. Salah, tapi persoalannya kayak begitu gimana dong? Harus nurut ya. Kecilin. Selanjutnya yang C. Yang C itu negatif 2/3. Negatif 2/3
kurang dari sama dengan X. Nah, begini. Ya, ini yang benar, penulisan rentang yang benar tuh seperti ini. Ya. Rentang antar kedua titik begitu. Jadi kita lihat negatif 2/3 ini berasal jalannya ke sini, ke arah positif. Yang ini berjalannya negatif gitu. Ya. Lah 1/2 itu kan negatif. Itu berasal dari apa? Persoalan apa? X. 2x plus 1 ya. Yang ini tadi apa? Positif. Jadi ini tetap negatif ya. Positif kali negatif, negatif. Jadi ini 3x plus 2 begitu ya. Lebih dari 5 begitu ya. Apa sih gue mah? Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Begini. 5x, 5 tambah 3. Udah habis. Jadi negatif 5x, 8x. Nah, seperti ini. Tidak ada solusi gitu. Kenapa tidak ada solusi? Tidak ada penyelesaian? Di sini tidak ada penyelesaian. Kenapa di sini tidak ada jawabannya? Dan juga ketika dimasukkan ke sini itu tidak ada solusinya. Oke, coba cek sendiri. Begitu ya di sini. Selain tidak ada jawabannya, enggak. Oh ternyata itu tidak ada penyelesaiannya karena tidak ada di pilihan jawaban. Coba kalian cek di sini aja. Coba kalian cek masukkan berapa tadi itu. X 8/5 itu masukkan. Apakah ada penyelesaiannya? Kalau ada, ya udah. Tapi setahu saya tidak ada ya. Saya sudah nyoba. Kecil banget ya screenshot. Jelas nggak? Gini aja. Gua agak gedein aja. Jelas nggak? Nah, kalau nggak jelas, aku buat PDF-nya deh. Oke. Jadi seperti itu video kali ini. Selamat belajar dan see you next video yang asik banget. Gue excited banget sama materi logika gitu ya. Oke. Selamat bersenang-senang dengan belajar matematika. Oke. Bye.